Pendeta Martin, dia telah menuntun kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang melawat kita. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini, Tuhanlah yang menyembuhkan. Pada dasarnya sakit penyakit merupakan suatu beban yang berat. Dan itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terus dipertanyakan oleh setiap pribadi-pribadi. Berbagai hal muncul, pertanyaan timbul. Mengapa Tuhan mengizinkan ini semuanya? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa harus saya dan keluarga saya? Di situ kita tahu bahwa sakit penyakit itu merupakan penghalang untuk berlangsungnya kemandirian hidup kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita juga harus mengerti dan tahu betul-betul bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Akibatnya, pikiran, pengertian, gelap dan tertutup. Sejak itulah, sakit penyakit muncul. Maut berkuasa untuk hidup manusia. Pertanyaannya bagi kita, dengan kondisi yang kita alami saat ini, akankah ada pengharapan untuk saya dipulihkan dari setiap penderitaan yang saya alami? Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita harus kembali pada pola kebenaran firman Allah. Sehingga ini menolong kita untuk menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Pola kebenaran yang pertama adalah ada kesungguhan hati kita untuk kembali kepada Tuhan. Jika terjadi berbagai macam penderitaan dalam hidup kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk meng-cross-check segala sesuatu, untuk kita baharui, dan untuk kita juga tinggalkan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berketetapan hati untuk kembali kepada Tuhan, maka jiwa dan roh kita tenang. Saudara-saudara yang diberkati, ingat bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib bagi kita. Pola kebenaran yang kedua, yang menolong kita untuk menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, yakni menghidupi jaminan bahwa kesembuhan datang daripada Tuhan. Dalam teks yang telah saya bacakan tadi, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah penyembuh. Dia tahu manusia menderita. Dia mengerti dan peduli akan keadaan yang akan terjadi dan kita alami. Maka ia sendiri yang menjadi jawaban itu.
Aku penyembuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Yesus datang untuk mencari kita. Menyelamatkan kita. Untuk menyatakan kehendak mulianya. Bagi kita, umat yang ada dalam penderitaan. Oleh karena itu, hiduplah dalam jaminan kesembuhan daripada Tuhan. Manusia tidak bisa menolong hidup kita. Manusia tidak bisa menjamin kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan. Medis, obat-obatan yang dikonsumsi, itu hanya sebagai sarana. Sumbernya dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa Dialah sumber segalanya dalam hidup ini. Pola kebenaran yang ketiga, yang menolong kita untuk menerima kesembuhan, mukjizat daripada Tuhan, yakni iman dan doa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iman kepada Kristus, doa yang kita panjatkan kepadanya, yakini saya sudah menerimanya. Yakini Tuhan menjawabnya bagiku. Proses kesembuhan yang kita alami, saya yakin terjadi sekarang ini dan terjadi besok dan lusa. Dan sampai kapanpun, Dia Yehova Rafa. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah akan hal ini. Saat ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saudara mengalami berbagai-bagai sakit penyakit saat ini. Mungkin penyakitnya sudah lama, tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung tiba kesembuhan. Atau saja baru saja kita mengalaminya. Sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara dan berbagai cara yang kita tempuh. Ada satu berita baik kepada kita. Malam hari ini, Ia menyembuhkanmu. Ia mengasihi kita. Ia memulihkan kita. Imanilah dan nikmatilah kelegaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Selanjutnya, saya serahkan untuk Bapak Pendeta Abineri Gule untuk memimpin kita dalam doa kesembuhan.